Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam kenal dengan saya Nyoman Darmadipa, di mana pada kesempatan ini saya akan mengajak Bapak Ibu di seluruh Indonesia membahas tentang dunia pendidikan dengan tema tentang merdeka belajar, yang juga istilahnya lebih dikenal dengan kampus merdeka, yang mana hal ini dicanangkan oleh Menteri Pendidikan kita, yaitu Mas Nadiem Makarim, ya, yang lebih akrab disapa dengan Mas Nadiem Makarim. Oke, kita mulai. Sejatinya kampus adalah menjadi tingkat pendidikan yang akan dilalui oleh setiap orang di saat seseorang lulus dari bangku SMA, di mana untuk mendapatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mereka akan mencari universitas atau perguruan tinggi atau sekolah tinggi untuk menimba ilmu yang lebih mendalam. Nah, kampus merupakan sebuah lembaga yang dapat menjadi tempat belajar dan meraih pengetahuan yang lebih luas dan lebih mendalam mengenai berbagai macam hal. Untuk itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Nadiem Anwar Makarim, yang lebih akrab disapa Mas Nadiem Makarim, beliau kembali meluncurkan kebijakan berupa Merdeka Belajar yang lebih dikenal dengan Kampus Merdeka, di mana Kampus Merdeka ini menawarkan empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi. Nah, apakah keempat kebijakan tersebut? Yaitu yang pertama adalah otonomi bagi perguruan tinggi negeri dan swasta untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi baru. Jadi di Kampus Merdeka ini, perguruan tinggi itu memiliki otonomi. Otonomi itu kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan tersendiri oleh kampus itu sendiri. Jadi tidak lagi harus mengekor ke dinas, tapi tetap ada aturannya. Tapi bisa menentukan sendiri kualitas daripada kampus seperti itu. Dan juga selain itu bisa menentukan target-target dan juga membuka prodi nanti. Terus yang kedua, program reakreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Nah, itu yang kedua, itu Kampus Merdeka memberikan program reakreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela. Nah, ini di otomatis ini berarti nanti ada sistemnya, itu ya berlaku 5 tahun, setelah 5 tahun dia secara otomatis akan dan juga peningkatannya nanti. Ya. Kebebasan yang ketiga, Kampus Merdeka memberikan kebijakan tentang kebebasan bagi PTN, Badan Layanan Umum, dan Satuan Kerja atau Satker untuk menjadi PTN berbadan hukum. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi satuan kredit semester. Nah, yang dulu ini lebih
dia bersifat paket, jadi ditawarkan. Tapi kalau SKS kita yang memilih mau ambil SKS yang mana saja dan berapa SKS, itu nanti akan dapat kemerdekaan di sana. Baik, di dalam kesempatan ini saya akan lebih menitik beratkan pada kebijakan yang ditawarkan oleh Kampus Merdeka tentang poin keempat, yaitu memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi satuan kredit semester. Untuk itu mari kita simak hak belajar mahasiswa 3 semester di luar prodi studi itu apa yang dimaksudkan dari kebijakan Kampus Merdeka, yaitu di mana kebijakan Kampus Merdeka memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi satuan kredit semester. Dan perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk mengambil itu secara sukarela. Jadi di sini mahasiswa boleh mengambil ataupun tidak SKS di luar kampusnya sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Selain itu ditambah juga mahasiswa dapat mengambil SKS di prodi lain di dalam kampusnya sebanyak 1 semester dari total semester yang harus ditempuh. Nah, dari total semester yang harus ditempuh di sebuah perguruan tinggi, nah 1 semesternya itu boleh mengambil prodi lain di dalam kampusnya. Nah, kebijakan ini tidak berlaku untuk prodi kesehatan. Selain prodi kesehatan dia boleh. Jadi terkhusus prodi kesehatan ini tidak berlaku. Di sisi lain, saat ini bobot SKS untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas sangatlah kecil dan tidak mendorong mahasiswa untuk mencari pengalaman baru. Terlebih-lebih di banyak kampus, pertukaran pelajar atau praktek kerja justru menunda kelulusan mahasiswa. Oleh hal itulah dan anak ini kurang, sehingga sekarang diberikan kebebasan untuk mengambil oleh Pak Nadiem. Lebih lanjut, terdapat perubahan pengertian mengenai SKS, di mana setiap SKS diartikan sebagai jam kegiatan. Jam kegiatan. Di sini berarti belajar di kelas, magang atau praktek kerja di industri atau organisasi, pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, wirausaha, riset, studi independen, maupun kegiatan mengajar di daerah terpencil. Ini dapat dikategorikan sebagai jam kegiatan, bukan lagi jam belajar. Jadi istilahnya menjadi jam kegiatan. Di mana setiap kegiatan yang dipilih mahasiswa, di sini harus dibimbing oleh seorang dosen yang ditentukan kampusnya. Jadi di setiap kegiatan itu yang dipilih oleh mahasiswa harus didampingi oleh seorang dosen, dan dosen ini ditentukan oleh kampusnya. Walaupun sifatnya pas memilih, tapi tetap harus dibimbing oleh seorang dosen biar lebih terarah, lebih cepat, lebih gampang. Kedua, yaitu selain itu daftar kegiatan yang dapat diambil, yang dapat diambil oleh mahasiswa dan dipilih dari program yang ditentukan pemerintah. Jadi yang diambil itu artinya sudah
ada ditentukan pemerintah dan atau program yang disetujui oleh rektornya. Bisa juga bersifat rektornya menyetujui untuk itu diambil oleh mahasiswa. Jadi Mendikbud menerangkan bahwa paket kebijakan kampus merdeka ini menjadi langkah awal dari rangkaian kebijakan untuk perguruan tinggi. Jadi istilah belajar kebebasan hak belajar di luar prodi ini diterangkan oleh Mendikbud bahwa paket kebijakan kampus merdeka ini menjadi langkah awal dari rangkaian kebijakan untuk perguruan tinggi, salah satunya itu tadi. Tahap awal untuk melepaskan belenggu agar lebih mudah bergerak. Ya, yang dulunya kampus lebih susah pergerakannya, sekarang dengan independen, punya otonomi, lebih gampang untuk bergerak. Begitu juga mahasiswa, lebih gampang memilih. Tahap awal untuk melepaskan belenggu ini lebih mudah bergerak, maksudnya walaupun belum menyentuh aspek kualitas, tapi akan ada beberapa matriks yang akan digunakan untuk membantu perguruan tinggi mencapai targetnya. Jadi di sini sudah ditentukan, ya. Jadi dari Bebaskan Merdeka Belajar di sini terkhusus ya untuk yang saya bahas tentang hak belajar mahasiswa 3 semester di luar program studi ini, boleh saya tekankan lagi, artinya mahasiswa itu diberikan kebebasan boleh ngambil dan juga boleh tidak. Jadi sifatnya sukarela. Tetapi perguruan tinggi itu wajib, ini kata wajib memberikan hak itu. Kalau harus diambil berarti perguruan tinggi harus melayani. Nah, disinilah apakah perguruan tinggi itu nanti siap, itu yang menjadi pertanyaan. Mudah-mudahan dengan kebijakan kampus merdeka ini akan bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, meningkatkan kualitas manusia SDM kita di Indonesia. Nah, itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Sebagai akhir kata, saya ucapkan sabisata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sejahtera untuk kita semua. Sadu, sadu, sadu.